Perawat cantik dari Indonesia yang berniat mencari kesejahteraan di negeri orang. Namun itu menjadi satu perjalanan tak diinginkan. Ada rahasia tersembunyi di balik rumah tua, tempat tujuan ia bekerja. Satu persatu hal yang tak perlu ia mengerti justru terbuka. Dan itu hanyalah permulaan dari terbongkarnya semua kasus kelam. Semua berawal dari gadis dengan mimpi dan keinginannya. Namanya Nadira. Seorang perempuan asal Yogyakarta, 26 tahun. Sejak kecil, ia bercita-cita jadi perawat. Tapi bukan karena ia suka dunia medis, melainkan karena ia pernah menyaksikan sendiri ibunya meninggal pelan-pelan. Karena tak ada satupun perawat yang mau datang ke rumahnya, yang terletak di pelosok lereng Gunung Merapi. Setelah bertahun-tahun berjuang dan menyelesaikan pendidikan keperawatan, Nadira mendapat kabar gembira. Ia diterima sebagai caregiver di Jepang melalui program G2G gaji besar, fasilitas lengkap, dan kesempatan tinggal di negeri impiannya. Nadira berdiri di antrian keberangkatan Bandara Soekarno-Hatta dengan perasaan campur aduk. Ia baru saja memeluk ayahnya yang kini duduk menunggu di kursi terminal. Tersenyum meski matanya berkaca-kaca. Di tangannya tergenggam boarding pass bertuliskan tujuan, Tokyo, Jepang. Ia akan bekerja sebagai perawat lansia di sebuah fasilitas perawatan khusus di Prefektur Yamagata, melalui program G2G resmi yang katanya aman dan legal. Sudah 2 tahun Nadira menabung untuk membayar pelatihan bahasa, sertifikasi, dan proses keberangkatan. Impiannya sederhana, mencari nafkah yang layak dan membanggakan orang tua. Jepang adalah cita-cita sejak lama, negeri disiplin, bersih, dan menghargai pekerja medis. Tapi dari awal keberangkatan, ada sesuatu yang terasa janggal. Ia dan 3 rekan perawat lain dijadwalkan untuk bertemu agen penjemput di Bandara Narita. Tapi saat tiba, hanya ia yang dijemput lebih awal oleh seorang pria tinggi berseragam hitam, mengenalkan diri sebagai Yamada-san. Rumah sakitmu pindah lokasi, ucapnya sopan tapi tegas. Mereka minta kamu langsung ke fasilitas baru. Naik mobil ini saja. Langsung ke sana. Nadira sempat ragu. Ia tak bisa menghubungi siapapun. Ponselnya masih roaming, dan tak ada wifi di lokasi penjemputan itu. Ia akhirnya mengikuti instruksi dengan berat hati. Mobil yang membawanya berjalan selama hampir 3 jam ke arah utara, menuju wilayah pegunungan bersalju yang asing dan sepi. Mereka tiba di sebuah bangunan tua 2 lantai. Ket temboknya mengelupas. Papan nama di depannya sudah pudar. Odagiri Private Care Home. Tak ada sambutan, tak ada papan identitas resmi. Hanya suara pintu berderit dan lorong-lorong kayu yang dingin. Di dalamnya ada 2 perawat perempuan berusia setengah baya yang hanya bicara bahasa Jepang terbata-bata dan seorang pria tua berkacamata tebal yang memperkenalkan diri sebagai Tuan Odagiri. Mulai besok pagi kamu kerja, ucapnya singkat. Paspor dan ponsel kami amankan dulu untuk keperluan dokumen. Nadira menyerahkan barang-barang itu dengan ragu. Ia diberi kamar kecil di ujung lorong lantai 2 dan seragam putih tanpa nama. Malam pertama, ia terjaga dalam kedinginan. Tak ada pemanas ruangan, hanya kasur tipis dan lemari besi kosong. Tak ada sinyal, tak ada akses internet. Semua terasa seperti perangkap. Tapi yang paling membuatnya gelisah adalah peringatan dari perawat tua tadi. Kalau malam, jangan dekati lorong belakang. Jangan dekati kamar paling ujung. Saat lampu mati dan kesunyian melingkupi gedung itu, Nadira mendengar sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Suara ketukan pelan dari ujung lorong, dan rintihan lirih. Seperti suara seorang anak kecil yang sedang menangis. Nadira mematung di ranjang. Matanya menatap gelap lorong dari celah pintu yang terbuka sedikit. Rintihan itu masih terdengar. Lemah, terputus-putus. Seperti suara seorang anak yang kesepian atau ketakutan. Ia mengintip arlojinya. Pukul 2.14 dini hari. Perlahan ia bangkit, mengambil senter kecil dari tasnya yang belum sempat ia bongkar. Kakinya melangkah pelan, menyusuri lorong kayu yang dingin. Lantai berderit ringan setiap kali dipijak. Ia mendekat ke arah suara, menuju lorong belakang yang tadi diperingatkan agar tidak ia dekati. Lorong itu berbeda dari yang lain. Gelap, pintu-pintunya tertutup rapat, dan di ujung sana ada satu pintu besi dengan plat nomor kecil.
Kamar 17. Disinilah suara itu berasal. Tangisan yang lirih, disertai suara ketukan kecil, seolah dari orang yang tidak mampu memukul lebih keras. Nadira meletakkan telinganya pada pintu. Samui, Samui, Tasukete. Dingin, tolong aku. Bahasa Jepang. Tapi suara itu sangat mudah. Seperti anak-anak, tangan Nadira bergerak membuka kenop pintu. Terkunci. Siapa di dalam? Bisiknya. Kamu baik-baik saja. Tiba-tiba, langkah berat terdengar dari arah sebaliknya. Nadira buru-buru mematikan senter dan mundur beberapa langkah, bersembunyi di balik bayangan tiang kayu. Sosok tinggi itu muncul dari balik tikungan. Rambut beruban rapi, kacamata tebal, jas panjang kelabu. Tuan Odagiri. Wajahnya tak menunjukkan keterkejutan. Justru ia berdiri tenang, memandangi Nadira dengan sorot mata kosong. Kau tidak diberitahu. Suaranya berat. Lorong ini dilarang untuk staf baru. Nadira membuka mulut, ingin menjawab, tapi tak ada kata yang keluar. Pasien di kamar ini sedang menjalani karantina. Penyakit mental akut. Kau tak perlu khawatir. Tapi juga jangan ikut campur. Ia melangkah maju, mendekati Nadira yang masih mematung. Tangannya menepuk bahu Nadira pelan, dingin seperti es. Kau di sini untuk bekerja. Fokuslah merawat pasien-pasien yang terdaftar. Jangan terlalu ingin tahu. Itu akan menyelamatkanmu dari banyak masalah. Setelah itu, ia berbalik, dan langkahnya perlahan menghilang di ujung lorong. Nadira kembali ke kamarnya dengan jantung berdegup cepat. Apa maksud dari semua ini? Siapa penghuni kamar 17? Dan mengapa suaranya seperti anak-anak di fasilitas perawatan lansia? Malam itu, Nadira tidak tidur. Ia hanya duduk di sudut ranjang, mendekap lutut, sambil mengingat-ingat satu hal yang semakin mengganggunya. Nama Maya, teman seangkatan di pelatihan perawat Jepang. Beberapa bulan lalu, ia hilang tanpa kabar setelah ditempatkan di wilayah Tohoku. Dan sekarang, Nadira mulai bertanya-tanya, apakah Maya juga pernah melewati lorong yang sama? Pagi itu, Nadira bekerja seperti biasa, seolah malam sebelumnya tidak terjadi apa-apa. Tapi dalam kepalanya, pertanyaan-pertanyaan semalam terus berputar. Ia merawat kakek-kakek dan nenek-nenek yang sebagian besar sudah tak bisa bicara, tak bisa mengenali nama, bahkan tak bisa lagi duduk tanpa bantuan. Beberapa hanya menatap kosong keluar jendela sepanjang hari, seolah menunggu mati. Saat sedang mengganti popok seorang pasien, ia menemukan sesuatu yang janggal. Di saku piyama pasien itu, terselip selembar kertas kecil yang telah lecek dan sedikit sobek. Nadira membukanya diam-diam di toilet. Isinya tulisan tangan dengan pena biru. Jangan percaya siapapun. Kamar 17. Maya. Jantungnya berdetak 2 kali lebih cepat. Ini bukan halusinasi. Maya benar-benar pernah ada di sini. Dan ia berusaha meninggalkan jejak. Saat waktu istirahat siang, Nadira nekat membuka laci arsip ruang administrasi. Ia tahu ini melanggar aturan, tapi rasa penasarannya lebih kuat dari rasa takut. Ia menggeser berkas demi berkas. Nama-nama pasien lansia, perawat lama, jadwal obat. Namun ada yang aneh. Kamar 17 tidak ada dalam sistem. Kamar terdaftar hanya sampai nomor 16. Tak ada berkas pasien bernama Maya. Bahkan nama Nadira pun tak muncul dalam daftar staf resmi. Kepalanya berdenyut. Napasnya berat. Apa artinya ini semua? Ia bahkan tak tercatat sebagai pegawai. Ia hampir menutup laci itu ketika matanya menangkap sesuatu. Sebuah map coklat dengan sudut terlipat, tersembunyi di balik dokumen lain. Di depannya, tertulis huruf tangan kecil. Tulisan Jepang yang terbaca seperti, "Perempuan, Susna." Dengan tangan gemetar, ia membuka map itu. Di dalamnya ada satu foto berwarna buram, wajah perempuan muda berhijab dengan mata sembab. Di balik foto itu tertulis dengan tinta merah, "Status, dihilangkan. Penyesuaian selesai." Suara langkah terdengar dari luar ruang arsip. Nadira buru-buru menutup map itu, memasukkannya ke balik seragam, dan keluar seolah tak terjadi apa-apa.
Di lorong, ia berpapasan dengan perawat tua yang semalam memperingatkannya. Wanita itu menghentikan langkahnya, menatap Nadira dengan pandangan tajam dan berbisik lirih dalam aksen Jepang yang kaku. "Kalau kau terus mencari, kau akan bernasib seperti mereka." Nadira tak menjawab, tapi dalam hatinya, ia sudah bertekad. Ia tidak akan berhenti. Malam ketiga, udara di Odagiri Care makin dingin. Salju turun perlahan di luar jendela, tapi di dalam, suasana lebih beku dari sekadar musim dingin. Nadira sudah menyimpan foto dan map kecil dari arsip rahasia itu di balik kasur. Ia mulai menyadari bahwa tempat ini bukan sekadar rumah perawatan lansia. Ada sesuatu yang jauh lebih kelam tersembunyi di balik tembok-tembok tua ini. Sekitar pukul 1 dini hari, ia bangun diam-diam. Kali ini ia tak membawa senter, hanya lampu kecil dari jam tangannya. Ia berjalan menuju dapur tua di lantai bawah, tempat ia pernah melihat perawat lain mengambil persediaan. Tapi kali ini, ia mencoba membuka pintu kecil di bawah tangga. Terkunci. Namun saat ia menekan sisi kusen pintu dengan telapak tangan, klik, terdengar bunyi pelepas mekanik. Pintu terbuka perlahan. Ternyata bukan ruang penyimpanan makanan. Yang ada di balik pintu itu adalah tangga sempit dari beton tua yang menurun ke dalam tanah. Bau lembab dan apek segera menyergap hidungnya. Tapi rasa takut kalah oleh rasa penasaran. Ia menuruni anak tangga dengan hati-hati. Suara tetesan air dan angin menggema di bawah sana. Lorong itu gelap. Hanya disinari sedikit lampu bohlam kecil di dinding yang berkedip-kedip. Dinding-dindingnya penuh coretan tulisan Jepang dan gambar tangan kecil seperti milik anak-anak. Di ujung lorong itu, ada ruangan kecil seperti laboratorium atau ruang observasi. Terdapat meja besi panjang, botol-botol cairan tak berlabel, dan lemari pendingin besar dengan tanda, tempat penyimpanan reagen. Tapi yang membuat Nadira nyaris jatuh terduduk adalah temuan di dinding, deretan foto-foto anak-anak muda, semuanya tampak seperti orang Asia Tenggara. Beberapa mengenakan seragam perawat, beberapa memakai jas pelatihan. Di bawah tiap foto, tanggal, nama, dan status. Maya ada di antara mereka. Wajahnya tersenyum, tapi mata merah seolah habis menangis. Status di bawahnya. Subjek 034 penyesuaian mental. Gagal. Dihilangkan. Nadira hampir muntah. Ia menyadari sekarang, Maya tak pernah pulang karena ia bukan hanya hilang. Ia dihilangkan secara sistematis dan Nadira mungkin sedang dalam antrean berikutnya. Tiba-tiba, suara derit pintu dari atas tangga membuat jantungnya mencelat. Langkah kaki perlahan turun. Senter diarahkan ke bawah. Seseorang tahu Nadira ada di sini. Ia buru-buru bersembunyi di balik lemari besar, menahan napas. Langkah itu semakin dekat dan berhenti tepat di depan pintu ruangan. "Siapa di bawah sana?" Suara lelaki berat itu memecah keheningan. "Tuan Odagiri." Nadira menahan napas di balik lemari pendingin logam. Suara langkah Tuan Odagiri menggetarkan lantai semen. Lampu senter di tangannya menyapu ruangan, memantul di botol kaca dan logam dingin. "Kalau kau mengintip terlalu dalam," katanya pelan tapi tegas, "kau tidak akan bisa kembali menjadi orang biasa." Nadira menggenggam sesuatu, besi pengungkit kecil yang ia ambil dari meja di dekatnya. Jika ditemukan, ia siap melawan. Tapi sebelum Tuan Odagiri mencapai tempat persembunyiannya, suara dari atas memanggil, "Dokter, pasien 12 kejang." Langkah pria tua itu berhenti. Ia bergumam, "Sial." Lalu buru-buru naik kembali. Nadira baru berani bernapas lagi setelah 5 menit sunyi. Ia keluar dari persembunyian dan mengambil satu foto Maya dari dinding. Dengan cepat ia naik ke atas dan kembali ke kamarnya. Pagi harinya, seorang pasien bernama Ibu Tanaka, perempuan tua yang biasa duduk diam di kursi roda dekat jendela, menarik lengan bajunya saat ia hendak mengganti infus. "Jangan percaya mereka," bisiknya pelan dalam bahasa Jepang. "Kau bukan yang pertama. Mereka gunakan anak-anak kita." Nadira menatap matanya. Pandangan Tanaka kosong, namun jelas menyimpan trauma yang dalam. Nadira berlutut dan bertanya, "Apa yang mereka lakukan di bawah?" Ibu Tanaka menangis diam-diam.
lalu menjawab satu kalimat. Mereka buat orang lupa siapa diri mereka, lalu mencoba menciptakan yang baru. Hari itu, Nadira mulai mencatat semua yang ia temukan di sebuah buku kecil yang ia sembunyikan di balik kasur. Foto Maya, salinan tulisan tangan, dan diagram ruangan bawah tanah ia gambar ulang sebisanya. Ia mulai paham bahwa fasilitas ini bukan rumah perawatan biasa. Ini tempat eksperimen. Manusia, khususnya imigran muda dari Asia Tenggara, dipaksa menjadi objek untuk pengujian mental dan modifikasi kepribadian. Mereka diisolasi, dihilangkan identitasnya, lalu diatur ulang agar menjadi sosok baru, patuh, dan kehilangan ingatan. Salah satu perawat tua yang selama ini diam akhirnya menghampirinya sore itu. Namanya Satomi. Besok malam, katanya sambil menyerahkan kunci kecil. Kamar 17. Dia masih hidup. Tapi tak lama lagi. Nadira mematung. Ini pertama kalinya seseorang dari dalam ikut membantunya secara terang-terangan. Satomi menatapnya dalam-dalam, lalu berbisik. Kalau kau berani, selamatkan dia. Tapi jangan sampai tertangkap, atau kau akan menyusulnya. Dan Nadira tahu, malam besok akan menjadi malam paling berbahaya dalam hidupnya. Malam kelima, udara makin menusuk. Salju turun deras di luar, dan generator bangunan tua itu sesekali mengerang seperti monster lapar. Nadira menyembunyikan kunci kecil yang diberikan Satomi di dalam sepatu, berjalan pelan-pelan di lorong, menunggu seluruh staf tertidur atau sibuk di kamar pasien. Pukul 1.45. Waktu yang sama seperti malam pertama saat ia mendengar tangisan. Kali ini, Nadira berjalan langsung ke ujung lorong belakang, ke depan kamar 17. Pintunya masih sama, besi tua berkarat. Nomor kecil nyaris lepas dari engsel. Nadira memasukkan kunci ke lubangnya. Klik, pintu terbuka perlahan. Aroma menyengat menyambutnya. Campuran obat, keringat, dan darah kering.